Hai semuanya. Di sini kita udah sampai di UMKM Mie Ayam Bakso Solo Baru. Ikutin kita terus ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol langsung nih sama owner UMKM Mie Ayam Solo Baru. Oke, kita masuk. Oh teman-teman, sekarang kita sudah langsung ngobrol nih sama owner Mie Ayam Solo Baru. Halo Bang, boleh perkenalan dulu namanya siapa? Oke, nama gua Amir Hidayat, gua di sini sebagai owner Bakso Solo Baru Cabang Enggal. Oke, kami izin bertanya sedikit ya terkait strategi dari UMKM Mie Ayam Solo Baru. Oke, kalau untuk strategi sih di sini kita pada dasarnya kan kita ini jualan udah lumayan sih lama. Paling nggak kita udah dikenal. Yang pertama itu. Yang kedua, seiring dengan perkembangan zaman ya kan banyak di sosial media kita pakailah influencer seperti kayak food blogger, diorang itu. Ya pada dasarnya ada yang diorang datang sendiri, ada yang kita undang. Terus pada yang kedua Bang, udah Mie Ayam Solo Baru ini udah terapin aplikasi belum Bang? Kayak Gojek, GoFood gitu. Alhamdulillah udah. Sebenarnya kan kita ada juga kan ikutin perkembangannya. Untuk saat ini cuman kita fokus di offline, soalnya kita kalau offline-nya banyak gitu kan, banyak permintaan. Jadi kalau online agak sedikit kita offin dulu, soalnya kalau kita jalanin dua-duanya kita masih kurang personil. Jadi kita fokus di offline. Sebelumnya kita pernah online, kita kayak GoFood, ShopeeFood, GrabFood, kita ada, akunnya pun masih ada. Cuman untuk saat ini kita tutup dulu, kita lebih fokus di offline-nya karena di offline-nya lagi sedikit banyak orderan. Lebih fokus di offline saat ini. Oke, terus saya Mungkin saya mau nanya sih Pak. Iya. Jadi tuh ini kan Mie Ayam Solo Baru ya. Menurut Abang di daerah ini tuh kalangan mana yang lebih dominan? Kalau untuk di daerah Enggal dan sekitarnya sini sih kita lebih ke banyak family sih, keluarga atau sama orang-orang kerja gitu kan, orang-orang seperti kayak kerja daerah-daerah sini, jaga store atau apa, atau anak sekolah pun bisa. Intinya lebih ke kalangan lebih menengah aja lah gitu, masih belum terlalu menengah atas, masih standar aja lah kita, konsep mie ayam kampung lah pada dasarnya. Dan apakah udah ada pemasaran lewat influencer dan udah datangin siapa aja? Oke, nah untuk itu tadi yang kayak gue sampaikan tadi, kita tadi kan udah gue bilang kan kita juga pakai influencer. Pada dasarnya ada yang datang sendiri dan ada yang kita undang. Nah kalau ada yang kita undang itu ya kayak model Kak Agres dan lain-lain sebagainya gitu ya, hobi jajan dan lain sebagainya gitulah pokoknya. Seperti mereka itu kayak Bang Diansa kita undang gitu sih ya. Untuk kalau seperti kayak gitu sih, seiring perkembangan zamannya kita juga butuh lah kayak mereka food blogger supaya penjualan kita ini meningkat, dagangan kita ini dikenal oleh kalangan luas gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita udah ada di UMKM yang tepatnya ada di Enggal, Mie Ayam Solo Baru. Jadi kali ini kita bakal bertanya sama ownernya terkait strategi dan pemasaran yang bakal kita terapin. Jadi ownernya itu bakal terima apa aja yang bakal kita terapin. Nah Bang, kita kan Abang tadi udah bahas strategi apa aja nih. Kira-kira nih kalau kita pasarin UMKM Abang ini lewat sosial media yang kita punya, contohnya seperti TikTok ataupun Instagram, dan kita juga bantuin melalui konten itu, kira-kira Abangnya berkenan atau tidak gitu. Ya, saya kalau gitu ya malah syukur alhamdulillah gitu, abang-abangnya mau bikin konten di sini kan. Ya saya sebagai pelaku usaha kalau ada yang seperti itu bikin konten ya kita malah senang gitu kan. Ya, intinya ya saya setuju lah. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol langsung dan ownernya setuju dengan strategi yang bakal kita terapin. Kalian ikutin terus video kita karena banyak banget manfaat yang bermanfaat. Kita mau ucapin makasih banyak sama abangnya udah kasih peluang buat kita ngobrol dan berbagi ilmu. Ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan presentasi membahas dengan materi penerapan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing UMKM Mie Ayam Solo Baru. Kita dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan saya sebagai moderator Nurholis dan rekan saya ada Arlenta Dwi Putri, lalu ada Mipta Emilia Zarwati, Herlambang Kusuma Putra, dan Randy Chandra Weldi. Oke, the next materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan kepada rekan saya, dipersilakan waktunya. Pendahuluan. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu jenis UMKM yang banyak diminati adalah usaha kuliner, termasuk mie ayam Solo Baru. Mie ayam sebagai salah satu makanan khas Indonesia tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tapi juga merupakan makanan yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Namun, dalam era persaingan yang semakin ketat, penerapan strategi bisnis yang tepat menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing UMKM mie ayam Solo Baru. Next slide. Analisis situasi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Berdasarkan data terbaru tahun 2024 dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 66 juta unit usaha yang menyumbang 62% terhadap produk domestik bruto nasional atau setara dengan 10.200 triliun. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja juga tetap signifikan, mencapai 98% dari total tenaga kerja nasional. Dengan tren positif ini, UMKM menjadi sektor yang resilient dan berperan sebagai bantalan ekonomi nasional, terutama saat menghadapi tantangan global. Baik, selanjutnya permasalahan mitra. Permasalahan yang dihadapi mitra UMKM Mie Ayam Solo Baru meliputi UMKM belum memahami bagaimana membangun keunggulan bersaing yang meliputi belum memahami seluk-beluk UMKM, belum memahami kepuasan pelanggan, belum memahami keunggulan bersaing, belum memahami strategi bersaing, dan belum memahami bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan. Next slide. Selanjutnya kita ada solusi permasalahan. Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi Mie Ayam Solo Baru, maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun materi penyuluhan yang akan diberikan kepada para pelanggan kecil tersebut adalah yang berhubungan dengan seluk-beluk UMKM, kepuasan pelanggan, keunggulan bersaing, strategi bersaing, dan loyalitas pelanggan UMKM. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan merupakan pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan. Ada hal yang tak kalah penting dalam pelayanan, yaitu untuk mendengarkan berbagai keluhan atau masukan pelanggan supaya memberi jalan keluar yang tujuannya dan produk semakin baik dan diamati para pelanggan. Yang kedua, kualitas produk. Setelah menampung masukan yang terbaik, kualitas produk sangat penting karena kualitas produk merupakan representasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Beberapa hal agar kualitas produk dipercaya dengan memperhatikan kesesuaian yang dibutuhkan. Rentan waktu daya tahan produk yang harus diperhatikan. Kelebihan produk yang telah dibuat
dan keandalan suatu produk pembuatan akan mempengaruhi minat konsumen. Dari sinilah kepercayaan atau loyalitas datang untuk tetap membeli produk produsen yang dibuat. Next. Yang ketiga yaitu harga. Patokan harga menjadi sangat penting di setiap bisnis karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan tolak ukur produk itu sendiri. Harga akan berpengaruh terhadap permintaan produk pasar. Sebab itu, pilihan harga sebagaimana tingkat bahan baku, alat yang digunakan, dan skill kesulitan menjadikan tolak ukur menjadi nilai harga produk. Yang keempat, promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Promosi merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan lebih tinggi dari biasanya, dan menciptakan loyalitas suatu produk kepada konsumen. Kegiatan ini berfungsi untuk mempengaruhi konsumen menggunakan jasa atau produk yang akan konsumen merasa puas dengan produk tersebut. Selanjutnya ada metodologi penyuluhan. Metodologi penyuluhan yang dilakukan mahasiswa kepada UMKM di lokasi mie ayam baru Solo. Metodologi penyuluhan yang dilakukan mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia kepada UMKM di lokasi mie ayam Solo Baru dimulai dengan proses identifikasi kebutuhan. Langkah awal yang mencangkup observasi langsung ke lokasi usaha untuk memahami aktivitas sehari-hari, wawancara dengan pemilik untuk mengetahui tantangan yang dihadapi, dan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat untuk memetakan potensi pengembangan usaha. Setelah itu, mahasiswa menyusun rencana penyuluhan yang mencangkup materi penelitian seperti strategi pemasaran digital, pengelolaan keuangan sederhana, dan inovasi produk. Media pendukung seperti presentasi, modul, dan video tutorial juga disiapkan untuk mempermudah proses pembelajaran. Lalu ada manfaat yang diperoleh. Ada dampak ekonomi dan sosial. Penyuluhan yang dilakukan kepada UMKM di lokasi mie ayam Solo Baru membawa dampak yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari aspek ekonomi, penyuluhan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Dengan mengetahui baru mengenai pengelolaan keuangan sederhana, pemilik usaha dapat lebih mudah memantau arus kas, menyusun laporan keuangan, dan mengelola anggaran secara lebih efektif. Selain itu, pelatihan tentang pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan melalui media sosial dan platform online, yang berpotensi meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Oke, tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya materinya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan kesimpulan. Yaitu kesimpulannya, pelaksanaan penyuluhan kepada UMKM yang Solo Baru telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha bagi mereka dan bagi baik dari segi ekonomi maupun sosial. Melalui berbagai tahapan penyuluhan, melalui pengenalan manajemen usaha sederhana sehingga pemasaran digital atau UMKM mampu diperbaiki dan dipengelolakan ulang keuangan dan meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Keterlibatan aktif dari mitra UMKM serta dukungan logistik yang memberikan memfasilitasikan keselancaran kegiatan dan memastikan bahwa materi penyuluhan dan dapat diterapkan secara efektif. Oke, itu saja dari yang bisa kita sampaikan. Mungkin pemahamannya bisa kita jelaskan itu saja. Kami dari Manajemen Strategi dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi